Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bapak Ibu dan teman-teman yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini masjid menjadi tempat yang spesial untuk kita beribadah. Masjid menjadi tempat yang spesial untuk kita beribadah secara sosial dan untuk berkontribusi di kegiatan-kegiatan keagamaan maupun kegiatan yang lain. Kita mestinya ingat salah satu ayat yang sangat banyak kita seringkali kita dengar di berbagai kesempatan di dalam surah At-Taubah. Allah berfirman, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Ayat ini secara tegas menceritakan kepada kita bahwa kita dianjurkan untuk memakmurkan masjid, meramaikan masjid, memeriahkan kegiatan di masjid. Apalagi kita termasuk dari yang disebut di dalam ayat itu, yaitu orang-orang yang beriman dan meyakini hari akhir. Tetapi kalau kita rujuk ke beberapa pendapat seperti disampaikan oleh Al-Mawardi dalam tafsirnya An-Nukat wal Uyun, dia menyebutkan beberapa penafsiran tentang apa maksud dari innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Salah satu pendapat yang dia jelaskan adalah bahwa yang dimaksud di situ adalah perintah untuk muhafadzah ala iqamis shalah, menjaga agar terus melaksanakan ibadah sholat. Dan yang kedua, kemudian perintah untuk meninggalkan perbuatan riya. Dan yang ketiga, kemudian perintah untuk berlaku khusyuk dan berpaling dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita mendengar penafsiran-penafsiran seperti ini, tetapi ada hal yang terlupakan dari beragam penafsiran yang sering kita dengar tentang ayat ini. Saya akan memulainya dengan bercerita tentang pengalaman saya pribadi di berbagai kesempatan ketika menghadiri beberapa masjid, terutama di bulan Ramadan. Beberapa hari yang lalu saya datang ke sebuah masjid, kemudian saya mendengarkan beberapa orang laki-laki bertadarus membaca Al-Quran secara berjamaah. Tetapi yang menarik adalah hampir semua bacaannya tidak tepat secara tajwid, makhrajul hurufnya juga tidak sesuai, dan banyak dari mereka itu juga tidak ada yang mengingatkan kesalahan itu. Artinya para lelaki yang sedang membaca Al-Quran itu juga mayoritas tidak memahami hukum-hukum tajwid itu. Dan saya menemui ini tidak hanya di masjid ya, tetapi juga di beberapa musola-musola di sekitar rumah saya. Momen yang kedua, saya juga beberapa kali menemukan pendakwah laki-laki, pemberi kultum di bulan suci Ramadan itu mayoritas didominasi oleh laki-laki. Dan menariknya, beberapa pernyataan-pernyataannya kerap kali menurut saya itu tidak ideal dan kurang pas ketika disampaikan ke publik secara luas, terutama yang berkaitan dengan hubungan laki-laki dan perempuan. Dari sini kemudian saya berpikir, mengapa kemudian para lelaki itu mendominasi berbagai kegiatan di masjid. Bahkan kemudian ketika kita mencoba melihat struktur kepengurusan di masjid, hal yang paling mencolok adalah nama-nama lelaki. Para kiai, putra-putranya kiai, tokoh agama juga lelaki, dan hanya beberapa segelintir saja, bahkan mungkin tidak ada nama-nama perempuan yang terpampang di kepengurusan masjid. Apa artinya dari semua cerita ini? Perempuan cenderung dipinggirkan atau mungkin tidak diberikan ruang yang lebih untuk ikut berkontribusi atau meramaikan atau
terlibat dalam acara-acara keagamaan atau acara sosial di masjid. Nah, ini menjadi pekerjaan besar bagi kita, bahwa masjid itu mestinya tidak hanya diperuntukkan untuk laki-laki dan juga tidak hanya diperuntukkan untuk kelompok tertentu, tetapi juga bisa merangkul semua golongan termasuk perempuan. Saya teringat salah satu cerita yang bisa kita rujuk di beberapa hadis, dan saya akan merujuk ini di bukunya Pak Jasar Auda yang berjudul Reclaiming the Mosque. Ada salah satu cerita menarik. Saat itu Sa'ad bin Mu'adz terluka dalam perang Khandaq. Lalu kemudian Nabi mendirikan tenda di masjid untuk Sa'ad yang tujuannya agar beliau dapat menjenguknya dengan mudah. Nah, Ibnu Hajar menanggapi riwayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah membiarkan Sa'ad itu dirawat di tenda milik Rufaidah, seorang perempuan yang dikenal mahir merawat orang terluka. Dan Nabi pun kemudian menegaskan bahwa biarkan saja Sa'ad itu tinggal di tendanya agar aku dapat menjenguknya dari dekat. Ini artinya apa? Nabi membiarkan perempuan untuk bisa menerima pengaduan pesakitan dari teman-teman yang ikut berperang atau sahabat-sahabat yang ikut berperang, dan itu dibenarkan oleh Rasulullah. Ini satu poin penting, bahwa saat itu Masjid Nabawi dengan desain yang sangat klasik itu memberikan tempat bagi perempuan untuk bisa menciptakan ruang yang bisa membantu orang-orang yang terluka. Nah, lalu bagaimana dengan masjid-masjid yang di sekitar kita, dan bagaimana perempuan dilibatkan? Pernahkah kita berpikir bahwa perempuan itu juga harus banyak terlibat untuk memakmurkan masjid, sehingga tidak hanya sekedar mengurusi makanan saat berbuka, tidak hanya sekedar mengurusi hal-hal yang tidak tampak di depan masjid. Mungkin sudah ada beberapa masjid yang mencoba memberikan peluang bagi perempuan untuk bisa memberikan ceramah, memberikan dakwah keagamaan ya, ataupun yang lain. Tetapi lagi-lagi cara pandang masyarakat kita itu masih dianggap belum umum dan belum masif dipraktekkan di masyarakat kita. Maka di bulan Ramadan ini mestinya ketika kita membaca ayat innama ya'muru masajidullahi man amana billahi wal yaumil akhir, itu harus berpedoman kepada maksud bahwa perintah itu tidak hanya sekedar diperuntukkan untuk laki-laki seperti yang banyak ditafsirkan oleh banyak orang, sehingga karena laki-laki punya kuasa untuk menciptakan bangunan masjid, punya kuasa untuk berkhutbah, tetapi itu bukan berarti perempuan tidak banyak berkontribusi di dalam masjid. Dan kita tidak boleh menegasikan berapa banyak dulu para sahabat yang berdakwah di masjid dan memiliki murid-murid laki-laki yang sangat antusias untuk belajar, dan Imam Syafi'i adalah salah satu contohnya. Nah, ini lagi-lagi membuktikan bahwa kita saat ini masih menghadapi bahwa rumah ibadah kita, masjid kita masih belum seinklusif yang kita bayangkan. Dan mungkin kita juga perlu merefleksikan kepada diri kita sendiri dan kepada orang-orang dekat sekitar kita bahwa perempuan harus hadir seutuhnya di rumah-rumah ibadah agar suara-suara perempuan untuk mendapatkan informasi keagamaan, untuk bisa berkontribusi di ruang-ruang ritual publik dan bisa berpengaruh kepada wacana keagamaan itu ada dan tidak menjadi terpinggirkan. Maka Ramadan mestinya menjadi ruang untuk refleksi atas hal ini, sehingga semangat inklusif untuk menciptakan rumah ibadah itu tidak sekedar berpihak kepada kelompok difabel, tetapi juga berpihak kepada perempuan, agar perempuan bisa banyak terlibat di dalam masjid dan mampu memamurkan masjid, sehingga suara agama, suara keagamaan, suara hukum yang muncul di ruang-ruang ibadah masjid itu juga mencerminkan semangat advokasi kepada perempuan. Demikian mungkin sesi kultum pada hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan dan semangat untuk menebar nilai inklusif selalu ada dalam diri kita, termasuk di ruang ibadah seperti masjid. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.